Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa haliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Masjid Al-Hikmah, para tamu-tamu Allah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Berbahagialah kita karena diberi kelembutan hati oleh Allah, diberi kepekaan pendengaran oleh Allah, diberi keringanan langkah dan keluangan waktu oleh Allah, sehingga saya, bapak dan saudara-saudaraku sekalian bisa memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah salat, khususnya salat Jumat di masjid kita ini. Semoga setiap derap langkah kita, setiap desah nafas kita yang kita gunakan saat kita melangkah ke rumah Allah ini, dan saat kita duduk bersimpu bersama-sama untuk mendengarkan pemberitaan firman Allah, semua itu akan menjadi penebus bagi kehilafan dan kesalahan kita, menjadi penebus bagi segala dosa-dosa kita, juga menjadi pelipat gandaan akan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya setelah kita keluar nanti, kita selalu dibimbing oleh Allah untuk setia mengamalkan ajarannya sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, dengan harapan ketika nanti kita diwafatkan Allah, kita diwafatkan dalam iringan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita mati dalam keadaan beragama Islam dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, sesuai dengan pesan Allah yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 yang telah saya bacakan pada awal khutbah tadi.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan beragama Islam. Sebab banyak di antara kita yang terlahir dalam keadaan beragama Islam, tapi saat mati tidak lagi dalam iringan kalimat la ilaha illallah. Padahal pada saat dilahirkan disambut dengan panggilan azan di kuping kanan dan qomat di telinga kiri. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Salawat dan salam untuk Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama segenap keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk saya, bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya, berkumpul bersama keluarga kita, kedua orang tua kita, serta orang-orang yang mencintai kita, bersama dengan kanjeng Nabi di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat. Rasulullah pernah menasihati salah satu sahabatnya yang bernama Jundub bin Junad, atau yang lebih kita kenal dengan nama Abi Dzar Al-Ghifari. Rasulullah berpesan kepada beliau dengan berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahral amik. Tukangilah dengan sebaik-baiknya perahu yang akan membawamu berlayar, karena samudra kehidupan yang akan engkau arungi, lautan kehidupan yang akan engkau seberangi, sungguh luas dan dalam sekali. Wahuji zada kamilan fa inna safara ba'id. Pesan yang kedua kata Rasulullah, siapkanlah bekal yang banyak, karena perjalanan yang akan engkau tempuh sungguh jauh dan lama sekali. Wa hafifhimlah, dan ringankanlah beban. Fa innal aqabata qaudun, karena sesungguhnya pendakian yang akan engkau daki sungguh tinggi, sementara jurang yang akan engkau lalui sungguh dalam dan curam sekali. Dan nasihat yang keempat, wa akhlis amala fa innan nafida basir. Ikhlaskanlah hatimu di setiap engkau beramal, karena sesungguhnya pengamat yang mengamatimu ketika kau melaksanakan amal sungguh jeli dan sangat teliti. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Betapapun hadis ini Nabi sampaikan kepada Abi Dzar, tapi tujuan daripada hadis disampaikan oleh Nabi ini bukan hanya kepada Abi Dzar Al-Ghifari, tetapi bagi kita semua kaum muslimin muslimat yang telah memproklamirkan diri sebagai pengikut Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durasi waktu Jumat yang begitu sempit, maka khatib tak akan mungkin menyampaikan semuanya. Mungkin hanya satu atau dua bagian nasihat saja yang bisa kita bahas sebagai bekal bagi kita di dalam melayari kehidupan kita di dunia yang fana ini. Pertama, saudara-saudaraku sekalian, jaddidis safinah fa innal bahral amik.
tukangilah dengan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya perahu atau kapal yang akan membawamu berlayar. Karena samudra kehidupan ini sungguh luas dan dalam. Luqmanul Hakim pada suatu waktu juga pernah berwasiat kepada anaknya, "Ya bunayya, duhai anakku tersayang, ad-dunya bahrun amik." Dunia ini laksana samudra yang luas dan dalam. Telah banyak manusia yang karam ke dalamnya, min zaman ila zaman, dari satu masa ke masa yang lain, dari satu zaman ke zaman yang lain. Banyak sudah orang yang tenggelam di lautan kehidupan ini, sehingga tidak bisa mampu melayarkan perahunya untuk membuang sauh di pulau di mana seharusnya dia berlabuh, atau bersandar di dermaga di mana seharusnya dia bersandar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan bahwa kehidupan seorang manusia, khususnya seorang muslim di atas dunia ini, seperti seseorang yang sedang menyeberangi lautan. Sail cross the sea, berlayar menyeberangi samudra. Dan saudaraku sekalian, perahu ketika dia melayari sebuah samudra, terkadang dia berhadapan dengan angin yang berhembus sepoi-sepoi basah. Dia akan bertemu dengan pulau-pulau yang indah dan mempesona. Dia akan melihat pantai-pantai pasir putih yang indah, yang menakjubkan. Bahkan terkadang dia melihat betapa indahnya karang-karang yang ada di dasar samudra. Terkadang dia terpukau dan ingin berenang dan menyelam, tapi seharusnya dia tak boleh berlama-lama, karena dia harus sampai di pulau di mana dia akan berlabuh. Begitulah kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Kadang-kadang kita bertemu dengan hal-hal yang mempesona, yang membuat kita terpukau. Yang sering kali saya katakan dan pernah saya katakan di mimbar Jumat ini, terkadang seseorang dia terpesona oleh harta, tahta, wanita, bata, Toyota, dan wisata. Itulah keindahan dunia dan kenikmatan dunia. Setiap hari orang berpacu dengan waktu yang dia cari adalah harta, tahta, wanita, bata, Toyota. Dan kalau sudah banyak duit pasti dia akan selalu berwisata. Tapi kalau orang yang beriman, setelah dia dapat harta, tahta, wanita, bata, Toyota, maka dia akan berwisata ke Masjidil Haram dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu tujuan hidup bagi seorang muslim. Terkadang kenikmatan dunia itu membuat orang lupa diri. Padahal kenikmatan yang saya sebutkan tadi merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang diuji dengan kekayaan, hartanya banyak, jabatannya tinggi, istrinya cantik, rumahnya bertingkat-tingkat. Kata almarhum Kiai Zainuddin MZ, uangnya berlipat-lipat, tinggal di rumah yang bertingkat alias apartemen, istrinya cantik memikat, terkadang jumlahnya bisa 4. Tapi tiap hari suami istri berdebat, saling menghujat. Karena salah satu di antara mereka ada yang berkhianat. Boleh jadi rumah tangganya tidak mendapat berkah. Harta tahta, wanita, bata, Toyota tidak membuat mereka bisa hidup dalam keadaan damai. Tetapi ada juga rumah tangga yang harta nggak punya, tahta nggak punya, jabatan nggak punya, istri ya satu-satunya.
bata adanya di pinggir kali, miring, kalau hujan bocor lagi. Tapi mereka bisa menikmati kebahagiaan itu. Kenapa bisa? Karena dalam kehidupan mereka, di hati mereka selalu ingat akan Allah. Remember the Lord your God in everything you do, and He will bless your life. Ingatlah selalu kepada Allah dalam segala apapun yang engkau perbuat dan engkau lakukan, and He will bless your life. Maka Dia, Allah, akan memberkahi hidupmu. Biarpun tinggal di rumah yang miring, tetapi karena selalu mendekatkan diri kepada Allah, Allah berikan ketenangan dan kedamaian. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Biar tinggal di rumah yang bertingkat, istri cantik memikat, duitnya berlipat-lipat, tapi kalau imannya tidak ada, kosong, maka tiap hari akan terjadi perdebatan di antara anggota di dalam rumah tangga itu. Maka di dalam Al-Quran Allah nyatakan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 21, surat yang ke-21 ayat 35 maksud saya, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kamu dengan kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan, kesengsaraan dan kesengsaraan. Tapi kami juga akan menguji kamu dengan kesenangan-kesenangan dan kenikmatan. Wa ilaina turja'un, dan pada akhirnya kepada kamilah kalian semua akan kembali. Untuk apa Allah berikan kesulitan dan kesenangan yang harus saya, bapak dan saudara-saudara hadapi? Untuk menguji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Sama seperti perahu yang berlayar tadi, ada suasana di mana dia berlayar di lautan yang teduh, tapi ada waktunya di mana perahu itu akan berhadapan dengan laut yang bergelombang. Badai dan gelombang yang akan datang menghempas, angin ribut, angin topang. Kalau orang yang kokoh, nakhoda, yang cerdas dan kuat, dia tetap akan berkata, sekalipun layar robek kemudi patah, haluan tidak akan pernah berubah sampai pada pelabuhan di mana dia akan tuju. Seorang mukmin pun demikian. Sesusah-susahnya dia menghadapi kehidupan, dia tetap akan memegang kokoh pada akidahnya, karena dia ingat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam kokoh memegang agama Islam. Sesulit apapun dia menghadapi. Tapi berapa banyak orang yang gagal hanya karena nggak punya duit, karena fulus, imannya mampus. Mati imannya hanya karena fulus. Metal is tested by fire and man by money. Kalau logam diuji dengan api, manusia diuji dengan uang. Money is king of the world. Uang memang raja dunia. If you have much money, you can buy everything you want. Kalau kamu banyak uang, kamu bisa beli apa saja yang kamu mau. If you have much money, you can do everything you want to do. Anda bisa lakukan apa saja yang Anda mau. But if you haven't money, tapi kalau Anda nggak punya uang, you cannot do anything. Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka sahabat saya pernah bercanda begini, Ustadz, no money nongkrong. Iya. Apalagi di Jakarta, kemana-mana harus pakai duit. Ada fulus, semua urusan mulus. Kalau nggak ada fulus, ya tidak bisa berbuat apa-apa. No money nongkrong, no iman bisa nyolong. Kalau orang suka nyolong, ya berarti imannya udah bocor, imannya sudah blong, imannya sudah bolong. Karena yang membuat seseorang bisa
teratur hidupnya adalah iman. Maka yang Allah panggil tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattabi'u khutuwati syaiton, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan itu mengajak kita kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, saya tidak bisa mengulas semuanya karena waktu. Satu saja, yakni jalani hidup agar kita bisa lulus di dalam ujian hidup. Ingatlah selalu kepada Allah. Uang dalam hidup ini memang luar biasa pengaruhnya. Di mana-mana orang mencari uang, berpacu dengan waktu untuk mencari rupiah. Tapi rupiah bukanlah segala-galanya, walaupun kita tahu segalanya tidak bisa dilakukan tanpa rupiah. Inna darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Dinar dan dirham di mana-mana bikin hebat untuk mereka-mereka yang memilikinya. Orang kalau banyak uang, banyak duit, banyak fulus, banyak rupiah, jangankan gaya hidup, gaya ngomong aja lain. Coba bapak-bapak dan saudara perhatikan orang yang banyak duit, gaya bicaranya penuh semangat. Terus bandingkan dengan temannya yang gak punya duit. Yang gak punya duit, loyo aja hawanya, lemah, lesu, letih, lunglai, hawanya kayak pengen mati aja. Karena memang gak punya uang membuat orang tidak bergairah. Itulah sebabnya orang berpacu dengan waktu, berlomba-lomba untuk cari duit, rupiah, dan rupiah. Boleh, silakan asal sesuai dengan aturan agama. Bila perlu jadi orang yang terkaya, nanti kalau sudah dapat uang yang banyak, jangan kau mau dijadikan budak oleh rupiah yang telah kau cari. Jangan mau diperbudak oleh harta yang kita miliki, tapi jadikanlah hartamu sebagai budak yang melayanimu dan dapat membawa dirimu kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, uang memang di mana-mana membuat orang menjadi lancar urusannya, apalagi di zaman sekarang. Wahia lisanul liman arada fasahatan. Uang itu adalah lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Saudara, kadang-kadang kita berurusan di dalam masalah kehidupan ini, persyaratan sudah lengkap, semua sudah kita penuhi, ngomong udah, bersuara sudah, sampai berbusa itu mulut, urusan gak lancar-lancar, tetap aja gak beres-beres, gak selesai. Silakan diem and take your money and let your money talks. Diam, mingkem, ambil uangmu dan biarkan uangmu yang bicara. Sebab terkadang masih berlaku rumus UUD, bukan undang-undang dasar, bukan, ujung-ujungnya duit. Sehingga ada yang berkata, kalau bisa diduitin ngapain digratisin? Kalau bisa dijadikan acis, ngapain harus gratis? Wani piro dulu dong, wani piro kalau mau lancar, wani piro. Memang ada juga orang yang bekerja berbuat sesuatu untuk mencari keridhaan Allah, tapi kayaknya hanya 3 dalam 10 orang itu cuma 3. Kenapa? Yang dia lakukan itu semata-mata untuk duit, bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada saudaranya, maka Allah akan memberikan kemudahannya di hari kiamat. Semoga saya, bapak dan saudara-saudara pun dalam kehidupan ini sering memberikan kehidupan yang menyenangkan orang lain. Idkhalus surur fi qalbil mu'min. Perbuatan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah itu adalah menyusupkan rasa senang, menyusupkan rasa tenang ke dalam hati orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap pribadi memperhatikan apa saja yang sudah dia lakukan untuk kesenangannya, untuk kebahagiaannya di masa depan, masa depannya di dunia, dan masa depannya di akhirat nanti. Masa depan di akhirat hanya bisa digapai dan dicapai dengan iman dan takwa dan amal soleh. Maka jangan pernah berhenti dalam beribadah kepada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. وسلم رضي الله تبارك وتعالى لكل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya padamu juga kami mohon pertolongan. Ya Allah, bimbinglah kami dan tuntunlah kami semua ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, sama seperti bimbingan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin-pemimpin kami yang ada di Republik ini, khususnya pemimpin yang ada di daerah kami. Tuntunlah dia ya Allah, bimbinglah dia ke jalan yang Engkau ridhoi ya. Ya Allah, berilah kesabaran kepadanya agar mampu membimbing dan membina kami untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terlampau banyak musibah yang telah Engkau berikan kepada bangsa dan negeri kami ya Allah. Hanya dengan menghadapi corona saja kami tak mampu ya Allah. Banyak saudara-saudara kami yang terkapar merintih pilu hanya karena virus yang tak tampak oleh mata ini. Kami tidak bisa melepaskan diri dari ketentuan dan takdir-Mu ya Allah. Di hari yang berbahagia ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu. Berilah kami jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami, rumah tangga anak cucu kami, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak cucu kami ya Allah sebagai pahlawan-pahlawan yang dapat membela kami dari dunia sampai di akhirat kami. Dan ya Allah, ampunilah kehilafan kesalahan kami, kedua orang tua kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami menggantungkan hidup dan mati kami. Jikalau nanti kami Engkau wafatkan ya Allah, biarlah kami mati dalam iringan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.